Presiden sudah waktunya duduk bersama dengan para ahli kekebalan tubuh, ahli kesehatan masyarakat, kemudian Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi di bidang kesehatan, termasuk dunia farmasi, sehingga ada satu klausul eksekutif summary, kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat sekaligus untuk menentukan manajemen tata kelola pandemi corona. Tatkala hari ini antar lembaga di pemerintah tidak memiliki kongruensi terhadap penanganan pandemi, antar kementerian, antara pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga pedesaan, bahkan di titik paling rendah RT dan RW, tidak ada kongruensi dalam penanganan COVID, dan diselimuti oleh sebuah kepanikan yang berujung pada tindakan-tindakan represif, maka pandemi ini akan semakin berat dan akan semakin lama ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya minta, sudah saatnya Presiden melumerkan diri, memanggil para ahli, para pemimpin basis masyarakat dan komunitas untuk bicara bersama-sama, mengambil sebuah langkah yang tepat dan tepat sasaran. Kalau ini kita biarkan, kita tidak mau mendengar, Bang. Di Surabaya satu hari ada yang meninggal 50 atau 150 gara-gara krisis tabung oksigen. Kita juga tidak mau mendengar, hanya ada pemberitahuan, ini kasus akan melonjak sampai 40.000 lebih. Bahkan diprediksi ada semacam skenario lain. Mohon ini semua yang menakut-nakuti rakyat di-keep sama pemerintah. Pemerintah cukup menyampaikan kabar-kabar gembira dengan kerja-kerja keras dan profesional, sehingga pandemi ini dengan ketenangan, kenyamanan, psikologi masyarakat yang bagus, segera bisa menuju ke sebuah realitas yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, pandemi ini secara teori akan selesai tatkala 70% dari penduduk Indonesia atau 181 juta penduduk dari 267 juta penduduk secara totalitas sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Yang pertama, harus dilakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Tutup semua diskusi, tutup semua dialog terkait dengan berbagai pandangan yang berbeda tentang vaksinasi COVID-19. Kita atas nama Tuhan, bismillahirrahmanirrahim, kita dorong vaksinasi COVID-19 ini berjalan secepat-cepatnya. 181 juta harus bisa digapai dalam waktu yang cepat. Sampai hari ini, Bang, masih 30 juta yang tervaksin tahap pertama. Masih kurang 151 juta lagi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, negara berapapun budgetnya harus menjamin kebutuhan pokok rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya yang hari ini berada di level rakyat miskin dan rakyat yang terancam miskin. Tatkala vaksinasi dilakukan dan dipercepat, namun kalau kebutuhan gizi masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, maka hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, saya bukan anti soal mengutamakan jiwa keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya ini dokter, terikat juga dengan sumpah dokter. Namun, negara kita belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung seluruh beban kehidupan rakyat dan bangsanya. Untuk itu, beri kesempatan pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, ojek, sopir, home industri, dan yang lainnya untuk berusaha dengan sebuah sosialisasi dan edukasi, mentaati protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Sekali lagi, saya berharap Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,
memanggil semua pemangku kepentingan komunitas dan semua pemangku kepentingan profesi di dunia kesehatan dan kedokteran untuk mencari jalan terbaik. Jangan sampai yang bicara tentang prediksi soal pandemi COVID di negeri ini yang tidak expert terhadap dunia kesehatan, virus, dan kekebalan serta pandemi. Jangan sampai yang bicara itu bukan ahlinya, Pak. Kalau bukan ahlinya, ini yang terjadi. Seakan-akan para pengambil kebijakan di negeri Republik ini mengalami sebuah hentakan halilintar atau petir dan kaget ada kenaikan fantastis 250% hingga hari ini sudah mencapai 35.000 kasus per hari dan kematian di atas 1.000 per hari. Ini sudah dalam kondisi bahaya, namun kita tidak boleh galau, tidak boleh panik, dan tidak boleh takut. Barang ini bukan barang yang menakutkan dan tidak bisa diselesaikan. Percayalah, yang ahli di bidang virologi, yang ahli di bidang kekebalan tubuh, yang ahli di bidang epidemiologi, mereka punya pandangan, punya strategi dan cara untuk menyelesaikan pandemi di negeri ini. Oleh karena itu, yang paling penting, Presiden mengambil alih, Presiden melumerkan diri untuk duduk bersama-sama para ahli menentukan langkah dan tindakan ke depan yang lebih efektif dan lebih cepat.